Kalian mungkin pernah nemuin kontak atau circle yang dengan mudahnya update insomnia. Baru nggak bisa tidur 1 atau 2 jam aja udah bilang insomnia. Kayaknya ringan banget bilang kayak gitu, tanpa ada ilmu tentang bagaimana bahaya insomnia. Dan hati-hati, ucapan adalah doa. Di awal kita udah sebut ya bahwa ucapan bisa jadi doa. Itulah mulai sekarang, ayolah kita ucapkan hal-hal yang baik-baik, kata-kata yang saling membangun satu sama lain. Kalaupun ternilai sebagai doa, kita udah berdoa untuk kebaikan. Termasuk bikin status, bikin snap, itu juga ucapan loh ya. Meskipun di delivery dalam bentuk teks maupun video, orang yang ngebaca kan juga dengan ucapan, meskipun dari hati. Jangan sampai status yang kita bikin justru membuat orang lain mendoakan hal yang kurang baik. Bukan sama dia sih, tapi salah kita sendiri yang kurang hati-hati dalam bikin status atau snap. Nah, salah satunya yang paling sering banget beredar adalah kata-kata insomnia. Cuman gara-gara sulit tidur sesekali udah bilang insomnia. Awas. Kalau misal ada pihak yang lain yang mengaminkan itu dan jadi insomnia beneran, apa nggak nyesel tuh? Insomnia tuh serius loh ya, bukan sakit ecek-ecek yang bisa jadi asal jadi ledekan. Itulah kenapa materi ini sampai kita angkat dalam rubrik pakai logika. Dia status di media sosial sebenarnya tidak berbahaya kok, asalkan kita tetap berada dalam batasan norma dan tidak melanggar aturan. Juga nggak terlalu masuk frame dalam mengeksploitasi privasi orang lain. Namun, perlu diingat dan perlu kita pahami bahwa status yang udah kita unggah ke media sosial pada dasarnya udah jadi milik publik, dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Gak jarang juga kan yang ngelihat unggahan kita di medsos ada orang yang tidak kita kenal di luar circle atau orang yang tidak kita harapkan untuk melihat. Yang lebih ngeri lagi gimana kalau orang itu emang punya niatan jahat, sehingga selalu mengutip berbagai unggahan kita di medsos sengaja untuk mencari celah. Itulah sebabnya mutlak kita kudu berhati-hati dalam membuat status apapun dan stop membagikan informasi pribadi, aib orang lain, atau kontroversial yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk mengunggah hal yang ngeri-ngeri juga bisa bikin masalah. Selain itu, sebaiknya kita mempertimbangkan dan paham dampak dari status yang kita buat terhadap diri sendiri dan orang lain sebelum postingnya. Makanya, pakai logika sebelum posting. Saatnya kita bahas insomnia yang ringan banget buat dijadiin kambing hitam. Dia bikin status cuma gara-gara alasan gak bisa tidur. Kita pahamin dulu bahwa insomnia ada gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan dalam memulai tidur. Gangguan ini bisa diakibatkan beberapa sebab. Bisa karena stres, bisa karena kondisi badan yang terlalu letih, atau berbagai sebab lain. Namun gejala ini berlangsung terus-menerus dan sudah pada tahap mengganggu. Insomnia juga keadaan sulit untuk tetap tidur. Tandanya pas tidur dikit-dikit kebangun dan bisa terus-menerus sepanjang malam. Atau tidur yang tidak memadai meskipun ada kesempatan untuk tidur. Bisa kita katakan kekurangan tidur. Karena tidur yang gak berkualitas, maka mereka yang mengidap insomnia akan merasakan kelelahan sepanjang hari, mengantuk pada jam aktif dan berakibat pada produktivitas yang menurun. Sementara pengaruh pada mental adalah kurangnya fokus dan motivasi yang mengalami penurunan. Sehingga perlu ditangani dengan serius. Insomnia bagaimanapun adalah sebuah gangguan kesehatan, dapat bersifat sementara, namun juga dapat bersifat kronis. Tergantung pada lamanya waktu terjadinya serta penyebabnya. Stres adalah faktor utama penyebab insomnia. Sekali lagi, ini adalah hal serius, bukan asal-asalan manja yang gak bisa tidur terus bilang insomnia ya. Pakai logika, kita kaji sesuatu hal dengan lebih mendalam dan berilmu. Stres dapat menyebabkan ketegangan pada tubuh dan pikiran yang mengganggu kemampuan untuk tidur. Stres biasanya timbul karena overthinking atau memikirkan sesuatu di luar batas. Bisa juga disebabkan karena gangguan kecemasan, faktor ketakutan, sehingga berpikir kesana kemari dan tanpa ujung. Bahkan stres yang berkepanjangan
dapat memicu insomnia kronis. Sudah saatnya ya kita mengontrol stres. Salah satunya dengan tidak menyakiti diri sendiri pada urusan-urusan yang bukan kapasitas kita. Ini udah pernah kita bahas di Pakai Logika, klik link di pojok kanan atas. Masih berkaitan dengan mental. Mereka yang gampang stres juga rentan akan depresi. Stres mengakibatkan insomnia, dan insomnia bisa bikin depresi. Begitulah lingkarannya terus-menerus. Perlu kita sadari juga bahwa tubuh ini perlu tidur, baik fisik maupun mental perlu istirahat. Tidur adalah salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat, serta cara agar mental kita dapat membuang segala hal toksik yang terserap. Begitu pentingnya tidur untuk kesehatan. Tidur yang sesuai dengan jatah tubuh, tidak kurang dan tidak pula berlebihan. Nah, selama ini kita disarankan untuk tidur selama 8 jam. Ada baiknya juga jika memang sehabis Isya tidak ada hal yang perlu dikerjakan, maka segeralah tidur. Dan itu akan lebih baik jika sepertiga malam terbangun untuk beribadah. Pola tidur yang tidak baik akan berdampak baik pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Demikian pula sebaliknya, pola tidur yang buruk akan berdampak buruk. Kebiasaan tidur yang tidak teratur justru akan menimbulkan insomnia. Terkadang, kita merasakan lebih susah tidur sehabis minum kopi atau teh. Kalau cuma 1 atau 2 kali itu wajar. Namun jika terus-menerus, maka kamu perlu hati-hati jika menjadi insomnia. Karena kandungan kafein, baik pada kopi maupun pada teh, mampu menjadi stimulan yang dapat mengganggu kualitas tidur. Konsumsi kafein dalam jumlah besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat sulit tidur. Minum kopi atau teh memang boleh, bahkan memberikan efek positif untuk kesehatan, tapi dalam porsi yang cukup dan bukan berlebihan. Jika kamu udah mulai kesulitan tidur setelah minum kopi atau teh, itu artinya porsinya udah berlebihan dan gak baik untuk kesehatan. Penyebab terjadinya insomnia lainnya adalah gangguan kesehatan fisik. Beberapa kondisi medis seperti asma, nyeri kronis, atau refleks asam dapat menyebabkan sulit tidur. Obat-obatan, beberapa obat seperti obat penekan nafsu makan, obat anti hipertensi, dan obat antiinflamasi dapat menyebabkan insomnia. Lingkungan tidur yang tidak nyaman, misalnya suasana kamar tidur yang tidak nyaman, seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, kebisingan yang luar biasa, atau pencahayaan yang terlalu terang dapat mengganggu tidur. Insomnia, jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental. Di sini kami sudah merangkum dari beberapa sumber tentang bahaya insomnia. Jadi, jangan lagi ya remeh-remehin insomnia. Dia beneran gak bisa diremehin, apalagi dibuat mainan. Jalan visi yang buruk. Kurang tidur dapat meningkatkan resiko terkena berbagai kondisi medis seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Ada juga gangguan mental. Insomnia dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dengan meningkatkan resiko terkena depresi, kecemasan, dan stres. Yang kemudian diiringi dengan penurunan produktivitas. Kurang tidur dapat mengurangi konsentrasi dan kinerja, serta meningkatkan risiko terkena kecelakaan karena kelelahan. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Kurang tidur dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko terkena infeksi. Demikian juga dengan penyakit mental. Insomnia yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan tidur yang lebih serius, seperti parasomnia atau gangguan tidur lainnya. Berbicara tentang insomnia, nggak lepas dari adanya microsleep. Jadi sederhananya, ini adalah fase tidur namun nggak disadari. Tiba-tiba tidur gitu aja, meskipun cuma beberapa detik. Tapi namanya orang tidur, ya pastinya sedang nggak sadar. Microsleep adalah keadaan tidur singkat atau sebentar yang terjadi secara tiba-tiba pada saat seseorang sebenarnya harus tetap terjaga. Microsleep bisa terjadi pada orang yang kurang tidur atau mengalami insomnia, serta pada orang yang bekerja di lingkungan yang monoton atau kurang menantang. Microsleep biasanya terjadi dalam waktu beberapa detik hingga beberapa menit dan dapat mengakibatkan penurunan kewaspadaan, menimbulkan kecelakaan, atau bahkan kematian dalam beberapa kasus. Microsleep bisa dihindari dengan cara menjaga kualitas tidur, istirahat secara teratur, dan melakukan aktivitas fisik atau mental yang cukup untuk menjaga kebugaran dan kewaspadaan.
Jika Anda mengalami microsleep yang terus-menerus atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Microsleep dapat menjadi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penurunan kewaspadaan dan kehilangan kendali atas situasi yang sedang dihadapi. Beberapa dampak bahaya microsleep yang mungkin terjadi, misalnya kecelakaan lalu lintas. Microsleep yang terjadi saat berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Demikian juga dengan akibat kecelakaan kerja. Pekerja yang mengalami microsleep dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan dalam mengambil keputusan adalah akibat microsleep yang dapat menyebabkan gangguan kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Sementara masalah kesehatan yang diakibatkan oleh microsleep adalah terus-menerus dapat menyebabkan masalah seperti hipertensi, obesitas, maupun diabetes. Memang, membuat snap, bikin story, atau unggahan apapun di media sosial adalah hak, dan semua orang boleh melakukannya. Namun, dengan memahami ilmu, maka akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita maupun pada orang sekitar. Ucapan dalam doa adalah ungkapan atau kata-kata yang sering diucapkan ketika seseorang berdoa kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Ucapan dalam doa bisa berupa permohonan, syukur, pengakuan, atau permintaan ampun. Ucapan dalam doa harusnya berasal dari hati yang tulus dan ikhlas, serta memperlihatkan kerendahan hati dan kepatuhan kepada Tuhan. Doa juga dapat membantu seseorang untuk merasa lebih tenang, damai, dan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya di Matter Life Indonesia.